wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min fa innahu la yakhludu illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya para jamaah mushola An-Nur kang hormati, monggo kita lajengaken wawasan kita bagi menika. Mugi Allah paring tambah rahmat, tambah berkah dumateng kita sedaya sehingga kita pinaringan sehat, pinaringan selamat, umur panjang kanthi berkah. Al-Hadiniyah binatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Bapak Ibu berarti kalau lajengaken malih niki senajan pun bulan sabar lajeng poso, tapi niki kalau neruske bab urutane mboten kula nderek tema sesuai bulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad Ibnu Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah an Hasan bin Maro an Muhammad bin Abdurrahman ibni Abi Laila an Isa bin Tolha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sanad yang begitu panjang, kalau disebutkan semuanya seperti ini untuk menunjukkan kesahihan hadis itu, sehingga sanad yang panjang dituliskan semuanya. Tapi saya sering kali sanadnya nggak tak baca, langsung pada matan atau isi hadisnya. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, min haqqil waladi alal walidi salah satu asya, hak anak yang harus dilaksanakan orang tua itu ada 3. Hak anak yang dipenuhi oleh orang tua ada 3. An yuhsinasmuhu idza wulida. Yang pertama, orang tua hendaklah memberi nama yang baik pada anaknya. Berikan nama yang baik untuk anaknya, sehingga anak pun juga merasa senang punya panggilan nama yang baik. Nek cara Jawane asma niku dados Joko gitu. Nama itu seperti doa. Jadi kalau misal anaknya niki misalnya mawon boten kula pilih-pilih. Misalnya anaknya dijenengi Faqih. Ya pas manggil kan Faqih, ahli hukum agama. Faqih, berarti doakan Faqih. Ya, saya mendoakan anaknya untuk menjadi ahli fikih, ahli hukum agama, hukum begitu. Jadi saat manggil itu mendoakan. Maka berikan nama yang terbaik pada anaknya. Kalau orang tuanya tidak tahu, ya itu karena yang benar nggak tahu, diberi nama Wilis. Mana diberi nama Wilis? Jadi ini muter mobil Wilis muter. Buat matik baru hukum Wilis. Dan sing jeneng Wilis ku mboten pakne yo. Sing jeneng Wilis niku nganu tiyang pacare sing duwe mobil Wilis niku. Sing jenenge Pak Sare sing duwe mobil Wilis, tempat kanggo laire Wilis niku. Yen lairnya tercip Wilis niku, terus diberi nama Wilis. Tidak
Kalau orang tuanya bernama Zubaidi, nama sebuah suku dia Yaman sana, nama sebuah daerah di Yaman sana. Orang tuanya beri nama Zubaidi, tapi Pak Carip nambah-nambahi Wilis, milih mobil kunggu lahir ke kok mau di rumah sakit, orang situ ke rumah sakit yang jalan lahir guys, yang overnya karena Jeep Wilis kan banyak gerak itu tidak anteng kayak Alphard anteng banget kayak Wilis kan over terus mulai jadi Wilis itu jadi over gitu nih. Kalau yang pertama supaya alimul kita ke ide akola. Yang kedua, ajari Quran pada anakmu kalau akalnya sudah mulai sampai. Kira-kira akalnya sudah mulai dolor itu umur berapa Pak? Kira-kira umur berapa Bu? Kira-kira umur 5 tahunan akal sudah mulai nyantol sehingga PAUD TK itu mau menerima anaknya sudah hampir 4 tahun, karena kalau kurang dari 4 tahun masih susah jak mikir. Ada anak umur 3 tahun di TPK Arawaya diajari baca ha, nggak bisa gitu tuh nggak jadi karena masih umurnya belum sampai, di akalnya belum nyambung. Kita orang yang ngajari ya Pak Iblis sendiri tuh ngajari, tidak yang lainnya. Ketemu ya guju seneng, anaknya nggak malu nggak apa ya, seneng aja. Tapi ya itu diajari nggak bisa kalau orang tuanya nggak bisa ngajari, yaitu ITT minta tolong yang bisa ngajari anaknya diajari Quran. Bapaknya nggak bisa baca Quran, ibunya nggak bisa, ITT lah di musola yang ada TPK-nya atau di masjid yang ada TPK-nya atau di TPK yang terdekat yang ada yang bisa ngajari Quran, di TPK diajari. Saya sendiri juga nggak bisa ngajari anak saya, tak titip terus. Anak-anak saya titip semuanya nggak ada diajari sendiri, nggak bisa, soalnya saya nggak bisa ngajari. Karena tugas orang tua ngajari Quran pada anaknya. Yang ketiga, wa yuzawwijahu idza atraka, nikahkan anak ketika sudah dewasa, ada waktunya. Apalagi kalau sudah kelihatan bergandengan, sudah ada calonnya, Kalau kita sudah ada calonnya, segerakan, tidak ditunda-tunda karena menambah banyak maksiatnya kalau tunda-tunda. Itu salah satu di antara ibadah yang harus disegerakan adalah salah satunya menikahkan anak yang sudah ada calonnya itu, yang sudah gandengannya itu segera dinikahkan. Salah satunya itu. Ada lagi yang harus disegerakan, menjamu tamu, itu juga disegerakan. Sogati air putih, tamu datang, tapi ini sering lali, tamu ini jak ngobrol, asik jak ngobrol, lali, banyu putih rak metu, sering lali begitu. Sebaiknya disegerakan jamu tamu itu. Jadi di antara ibadah disegerakan kan, di antara itu menyegerakan penguburan jenazah, itu juga termasuk yang harus disegerakan. Ibadah disegerakan. Yang disegerakan lagi bayar utang, disegerakan, tidak ditunda-tunda. Kalau sudah ada yang untuk bayar, tidak ditunda-tunda. Kalau belum ada sih memang belum ada, kalau sudah ada tidak ditunda-tunda. Jadi yang disegerakan untuk dinikahkan. Waruya an Umar radhiyallahu anhu taala, diriwayatkan ada sebuah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah ja'alahi bi'abnihi, telah datang seorang laki-laki ngajak anaknya bertemu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ngajak anaknya dibawa menghadap Umar bin Khattab nih. Faqala, orang laki-laki itu berkata pada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, innabni hada ya'uni, wahai Amirul Mukminin, innani ibni hada ya'bubni. Ia berkata, wahai Amirul Mukminin, anakku ini loh durhaka padaku. Anakku durhaka padaku. Anaknya dibawa menghadap Amirul Mukminin, dilaporkan, iki loh anakku durhaka padaku. Kata Umar, faqala Umar radhiyallahu anhu libni, Amirul Mukminin
Umar bin Khattab berkata pada anaknya, pada anak yang di bawah itu, amma takhafullaha fi uquqil walidika, apakah kamu tidak takut pada Allah hingga kamu durhaka pada ayahmu? Pokoknya rak wedi karo Gusti Allah, pokoknya durhaka karo bapakmu. Pertanyaan Umar bin Khattab pada anaknya. Faqalat, anak itu berkata, anak itu menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amma libni ala walidihi hakun. Apakah anak juga punya hak yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya? Qala, Umar menjawab, na'am, iya, ada hak anak yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya, yakni hakbuhu alaihi ayastanjiba ummahu. Hendaknya ayah itu memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Piye to milih ibu, mau anak pilih ibu yang baik. Milihkan ibu yang baik itu maksudnya bukan sudah punya anak terus carikan ibu yang baik, itu bukan. Maksudnya itu nikahilah wanita yang baik, jangan nikahi wanita yang hina sehingga anaknya nanti jadi merasa terhina karena tahu bahwa ibunya dulu orang hina. Bukan berarti wis duwe anak terus tak boleh ibu sekate yo. Terima kasih. Tak terima baik ya. Ibu nggak baik kan? Tak terima baik ya. Nggak begitu. Tapi nikahilah wanita yang baik, jangan wanita yang hina sehingga merasa hina nanti. La yatazawwaju imra'atan dani'atan dikalayatun alid ini ta'iru biha. Ayahnya tidak menikahi wanita yang hina supaya anak tidak merasa terhina, tercela. Waqala, kemudian berkata lagi, wa husni ismihi wa yu'allimahu kitab. Hendaklah ia memberikan nama yang baik, berikan nama yang baik dan ajari kitab Al-Quran. Ajari Al-Quran itu hak anak yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Faqala, kemudian anak yang tadi dibawa menghadap Umar bin Khattab menjawab, Fallahi, demi Allah, ma yakulni ta'yirun biha. Ayahku tidak milihkan aku ibu yang terhormat untukku. Berarti bocahku ngerti, nah ibuku bukan orang terhormat ini, anak ini. Ayahku tidak memilihkan aku ibu yang terhormat untukku. Karena fawallahi mastanjaba ummi wa mayyat illa sindiyah istaroha bi arba'i mi'ati dirhamin. Ibu yang dinikahi ayahku itu adalah budak yang dibeli oleh ayah dengan harga 400 dirham. Jadi ayah membeli budak seharga 400 dirham, terus jadilah ibuku. Sanmani jalan dakaram khufashi. Kemudian ayah memberiku nama tidak baik. Aku diberi nama, ya Allah, jalan dakaram khufashi. Aku diberi nama kelelawar jantan. Jenengku kelelawar jantan lowo, Jawa. Anaknya jadi Jawa lowo, jenenge engkrak. Terus jenenge siwur, sinten malih? Wong Jawa jenenge anake sok ngoten niku. Wala alamani min kitabillahi ayatan wahidan. Ayahku juga tidak ngajariku seayat pun dari Al-Qur'an. Aku enggak pernah diajari aku ayat Quran satu pun nggak pernah diajari oleh ayahku. Kemudian Umar berkata, Umar bilang, taklubni yakbuni,
fakat apa tahu qabla ayil aku kamu mengatakan bahwa anakmu durhaka padamu, padahal kamu yang telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka padamu. Jadi malah orang tuanya dimarahi oleh Umar bin Khattab, kamu melapor ke anakmu durhaka, padahal kamu yang durhaka duluan pada anakmu. Pergi dari sini, diusir. Dan pergi, diusir anaknya. Apa orang tuanya? Semua ani, diusir pergi ya Umar bin Khattab. Ya Allah. Faqala hal alam tahul adab wa'il, apakah kamu juga ngajari anakmu adab? Tidak. Kamu ngajari Quran? Tidak. Tidak semuanya. Dijawab tidak semuanya. Akhirnya diusir oleh Umar bin Khattab. Ya Allah, jawabnya hal alam tahul Quran? Lah, tidak juga. Ngajari Quran juga tidak. Diusir Pak. Karena ternyata orang tuanya durhaka pada anaknya. Jadi hak anak tidak ditunaikan oleh orang tuanya. Baik, saya hormati, di sini Al-Faqih menjelaskan, Al-Faqih yang nyusun kitab maksudnya, menjelaskan bahwa Abu Hafs pernah berkata, subhanallah, kok ada anak yang berani memukul ayahnya ini. Kok ono-ono itu anak wani mukul ayahnya. Orang tuanya menjawab, malah melihat seseorang melihat anak ngeplak bapaknya, orang yang melihatnya, yang menyaksikannya heran, ini kok wani-wani itu bocah kurang ajar, wani ngeplak bapaknya. Tapi ternyata orang tuanya mengatakan, subhanallah, ya Allah, dia memukul dan menyakitiku, kata bos. Apakah kamu mengajari kesopanan kepada anakmu? Tidak. Abu Hafs bertanya lagi, apa mengajar Quran pada anakmu? Tidak. Abu Hafs bertanya lagi, lalu perbuatan apa yang bisa anakmu kerjakan, yang terbiasa dikerjakan anakmu? Ia menjawab, bercocok tanam, bertani. Abu Hafs bertanya lagi pada anaknya, pada orang itu, tahukah kamu kenapa ia memukul kamu? Ia menjawab, nggak tahu. Abu Hafs berkata, barangkali pada waktu pagi ketika anakmu mau berangkat ke sawah, mau bercocok tanam, ia mengendarai keledai yang di sebelah kirinya ada kerbau, kemudian di belakangnya ada anjing yang sambil nyanyi-nyanyi. Karena nggak bisa baca Quran, ia menyangka bahwa kamu itu seekor lembu. Kamu sini ada seekor lembu. Karena nggak bisa baca Quran, kamu dianggap sebagai lembu yang mengganggu. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia tidak mukul kepalamu, hanya mukul badanmu gitu. Itu kisah yang dikembangkan oleh penyusun kitab ini. Di keterangan yang lain diriwayatkan ada seseorang yang sering mukul ayahnya di suatu tempat. Kalau di tempat ini ia mesti mukul ayahnya, di tempat sana tidak, di suatu tempat. Kenapa bisa terjadi yang demikian itu? Ayahnya yang menjawab, pantaslah dia memukul saya. Ia melakukan seperti itu karena dulu aku juga sering mukul ayahku di tempat ini. Dulu aku sering mukul ayahku di tempat ini. Pantas kalau aku sekarang sering dipukul anakku di tempat ini. Lah kok ternyata terjadi pembalasan yang tidak diketahui anaknya, tapi terjadi pembalasan. Kalau dulu ayahnya sering mukul mbah,
kagumnya, sekarang terbalas. Ayah sering dipukuli anaknya juga. Ya, ayahnya rela menerima karena kesalahannya dulu sering berbuat yang seperti dilakukan anaknya. Orang bijaksana berkata, barang siapa yang durhaka kepada dua orang tuanya, maka ia tidak akan merasakan kesenangan dari anaknya. Siapa yang durhaka pada orang tuanya, maka dia tidak akan merasakan kesenangan dari anaknya. Nah, dulu bapak ibunya durhaka pada orang tuanya, ya layak kalau sekarang tidak mendapat kesenangan dari anaknya. Bisa jadi anaknya juga durhaka pula seperti yang dia lakukan dulu pada orang tuanya. Dan siapa yang tidak mau bermusyawarah dalam urusan-urusannya, maka ia tidak akan mencapai maksud tujuan yang baik. Dan barang siapa tidak mengalah pada keluarganya, ia akan kehilangan nikmat hidup. Ini kata bijak, bukan kata hadis, bukan. Gangguan dari siang. Abu Sa'di meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Ngene lho cah, nek karo wong tua iki ngene lho salim, ngene lho pamit, ngene lho orang dokongi, ini loh sing apik, orang tua yang mau ngajari pada anaknya. Wa rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah mencurahkan rahmat pada orang tua yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Maksudnya ia tidak menyuruh sesuatu kepada anaknya yang dikhawatirkan anaknya tidak bisa melaksanakannya. Orang tua ya harus bisa mempertimbangkan, tidak menyuruh anak yang anak itu tidak bisa melakukannya. Misal bapaknya Wilis merintahkan pada Wilis kayak lo dandani mobil kok gak starter kayak lah jelas Wilis orang iso dandan mobil kok diperintah bapak ikut dandan mobil, ya Wilis mesti bakal nolak. Nah itu terjadi kedurhakaan anak pada orang tua. Maka orang tua jangan sampai merintah anak yang sekiranya anak tidak melakukannya, tidak bisa melakukan. Kalau anak tidak bisa melakukan, itu sudah termasuk kedurhakaan anak pada orang tuanya yang melakukan. Nah itu makanya orang tua harus ngajari anak supaya berbuat yang baik, tidak merintah yang anak itu tidak bisa melakukannya. Bimbing, diajari, diarahkan. Ini lu dan ini diajari, diarahkan begitu. Bila aku menyuruh anakku, aku khawatir dia tidak bisa mengerjakan sehingga dia durhaka padaku, yang bisa menyebabkan dia masuk neraka nanti gara-gara aku perintah dia nggak bisa. Nak, sana kamu ngangsu, sini airnya habis. Jelas-jelas anaknya nggak punya tenaga, nggak punya kekuatan untuk ngangsu, disuruh ngangsu, kan tidak sesuai dengan ukuran pada anak tersebut. Kalau anak menolak, anak durhaka pada orang tua. Padahal kesalahan orang tua adalah mempertimbangkan, menyuruh anaknya. Nah, maka orang tua harus bijaksana gimana supaya tidak memerintah anak yang sekiranya anak tidak bisa. Fudail bin Iyad berkata, seorang ulama menyampaikan, orang yang sempurna keperwiraannya adalah orang yang berbakti kepada dua orang tuanya. Ini sempurna keperwiraannya kalau bisa berbakti pada dua orang tuanya. Yang kedua, mau menyambung tali persaudaraan. Yang ketiga,
menghormati saudara-saudaranya. Ini manusia yang sempurna perwiraannya, bisa berbakti pada orang tua, bisa menyambut persaudaraan, dan menghormati saudara-saudaranya, serta berakhlak baik kepada tetangga, berakhlak baik pada keluarga, berakhlak baik pada pelayan-pelayannya, berakhlak baik kepada saudara-saudaranya. Pokoknya berakhlak baik lah, itu yang sempurna keperwiraannya. Yang kelima, ia bisa menjaga agamanya. Menjaga agamanya yang mengamalkan rukun Islam, mengamalkan rukun Islam yang mampu yang ditunaikan, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Yang berikutnya lagi, orang yang sempurna keperwiraannya adalah yang mau membersihkan harta kekayaannya. Harta kekayaan dibersihkan dengan apa Bapak Ibu? Zakat, dengan zakat. Menafkahkan kelebihan hartanya, dinafkahkan, ya disedekahkan, diinfakkan kelebihan hartanya. Kemudian mau menjaga lisannya, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia dalam menjaga lisannya, dan rajin bekerja, tidak bergaul dengan orang yang suka membicarakan aib orang lain. Maka ini pesan untuk anak-anak, juga untuk anak Adam yang sudah punya anak-anak, ini juga untuk bisa bergaul tidak dengan orang yang suka menggunjing, tidak suka ghibah, tidak suka membicarakan aib orang lain. Karena kalau kita suka berlebihan itu akan katut terbawa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'atil mar'i antakuna zawjatuhu sholihan, auladuhu abroron, wa khuratuhu sholihina, wa yakuna rizquhu fi baladihi. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 hal yang termasuk tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Tanda kebahagiaan seseorang yang pertama adalah zaujatuhu sholihah, kalau istrinya itu sholihah. Sholihah itu ya taat pada Allah dan Rasulnya, berbakti pada suami, itulah istri yang sholihah. Bahagia ini tanda kebahagiaan seseorang, kata Rasul. Yang pertama adalah bila istrinya sholihah. Tapi buatan namanya yang sholihah, buatan sikape. Sing namanya sholihah ya wong siji cok sing duwe. Oh, bojoku sholihah jenenge Sholihah binti Sholihin, bukan. Yang kedua, tanda kebahagiaan seseorang kalau anak-anaknya taat berbakti pada orang tua. Itu sebagai tanda kebahagiaan seseorang. Seneng kayak bojone sholihah, anaknya taat bakti ya. Tanda-tandanya itu tanda-tandanya. Yang ketiga, pergaulannya dengan orang-orang yang sholih, senang berkumpul dengan orang-orang sholih, tidak senang berkumpul dengan orang-orang yang suka main homer, minum homer, tidak suka bergaul dengan orang-orang yang suka membanting kitab Taurat, ditotol diseret itu. Tidak suka bergaul dengan orang-orang yang suka menggunjing. Jadi yang keempat, ciri-cirinya adalah rezekinya berada di negeri sendiri. Ciri-ciri orang yang bahagia. Jadi ada kan saudara kita yang rezekinya ternyata ada di luar negeri, harus kerja di sana terus berpuluh-puluh tahun nggak pulang-pulang, pulangnya setelah tua. Tetangga saya jauh sana juga begitu, ada belasan tahun bahkan sampai lebih dari 20 tahun di luar negeri, pindah dari Korea, pindah Hong Kong, dari Saudi, pindah ke Taiwan,
boleh wis tuwa, wis ngono. Wis ora kenal tangga-tangga, anakku sing ndi wis ora apa. Jadi ciri-ciri kebahagiaan kalau rezekinya di dalam negeri sendiri, tidak di luar negeri. Tanda kebahagiaan, bukan apa-apa. Ar-Razi meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, jenengan pun sering mendengar Anas bin Malik yang mengikuti Rasulullah SAW dari umur berapa? Dari umur berapa? 9 tahun sudah ikut Rasulullah sampai kurang lebih 9 atau 10 tahun berikutnya ikut Nabi SAW. Anas bin Malik menyampaikan ada 7 hal, 7 amal perbuatan yang mana pahalanya terus mengalir sesudah yang sudah meninggal dunia nanti. Kok ada 7 tuh? Ya, apa itu 7 amal yang mengalirkan pahala terus itu meski sudah meninggal? 1, orang yang membangun masjid, selama masjid itu dipakai pahalanya mengalir terus. Ada tuh orang buat masjid sendiri dengan dana sendiri kuat, ada tuh di Indonesia banyak nih. Banyak di desa yang kuat bangun masjid sendiri tanpa bantuan orang lain dengan dananya sendiri, banyak di Indonesia yang kuat begitu. Sendiri. Aku tak kuat dewi, jam bangun bareng-bareng ke bantuan masyarakat. Aku urun waktu nih, aku urun mesin nih, itu juga termasuk bangun masjid. Kalau selama yang dibangun itu masih bermanfaat untuk masyarakat, iya masih dapat pahala, terus mengalir terus pahalanya. Yang kedua adalah orang yang mengalirkan sungai. Iki kok sering banjir kene yo mergo bumpet iki. Tak benek tak kasih talut atau kasih apa namanya? Apa Pak namanya? Senderan tanggul atau apa sebelah kanan kirinya biar ngalirnya lancar, mengalirkan air sungai. Selama air sungai itu masih mengalir terus, tidak menyebabkan kebanjiran di satu tempat, maka dia dapat pahala terus meskipun sudah meninggal. Yang ketiga, orang yang menulis kitabnya, menulis Quran, menulis kitab, yang nulis Quran, yang nulis kitab, selama kitab dan Quran itu masih dipakai untuk ngaji, ya dia masih dapat pahalanya terus. Yang merumuskan Iqra, badalan dari siapa namanya dari Jogja, yang merumuskan Qiraati dari Semarang, siapa badalan siapa? Yang merumuskan metode Umi, metode Yanggu, yang menuliskan itu juga pahalanya ada terus selama masih dipakai kitabnya. Yang keempat, tukang sumur. Tukang sumur yang menggali sumur dan melalui sumur kanggo omai seseorang yang rajin ibadah. Ya, air sumur juga terus untuk mandi, untuk wudhu, untuk ibadah airnya. Ya pahalanya ngalir terus menggali sumur. Apalagi membuatkan sumur untuk masjid, untuk musola, untuk pesantren. Ngalir terus, ya dapat pahala terus selama masih dipakai airnya itu malah sumur. Ya. Tapi kalau udah sekarang tergeser oleh pam, sehingga tukang sumur ya tidak banyak yang menggunakan karena tergeser oleh pam. Yang kelima, orang yang menanam suatu tanaman. Nandur klopo, umure klopo luwih dawa timbang sing nandur. Klopo ini semetu wae terus dipetik, dimanfaatkan oleh anak sampai cucu. Yang nanam sudah nggak ada, masih dapat pahalanya terus. Nanam pari ini pangan manuk, rezeki nggo manuk, berarti sedekah nggo manuk. Ya sing sedekah nggo manuk, sedekah itu sudah termasuk sedekah. Nanam buah-buahan, nanam aceh, nanam mangga sing nanam sudah meninggal, manggane sing gondoli lawa, gondoli codot, gondoli ya selama buahnya itu masih bermanfaat, meskipun itu untuk binatang,
ya tetap dapat pahala mengalir bagi yang menanam. Nah itu deh. Jadi kadang-kadang umur tanamannya lebih panjang daripada yang menanam. Yang menanam sudah meninggal masih dapat pahalanya, tanamannya masih bermanfaat. Itu tanpa disadari sedang beramal baik, niatnya nandur jebule mendatangkan pahala. Sekarang banyak tergusur oleh perumahan-perumahan, tanamannya sudah dipotongi, sing nandur wis ganjaran wis jadi emas lagi. Wis ganjaran sudah hilang, sudah berhenti karena sudah ditebangi untuk perumahan-perumahan habis. Yang keenam, orang yang mengajarkan ilmu dan ilmu itu bermanfaat, bukan ilmu yang mendatangkan maksiat. Kalau dari maksiat ya ngalir dosa terus, jadi dosa jariyah, tidak pahala jariyah. Yang mengalir jariyah itu mengalir, jariyah itu mengalir. Nah, pahala jariyah, amal jariyah, amalnya ngalir terus, pahalanya ngalir terus. Dosa jariyah, dosa ngalir terus. Sing ngajari yen sapa kowe kok iso nyihir iki. Sing ngajari sapa? Yen kok kowe iso ngerampok iki. Oh ya itu yang ngajari sudah meninggal tetap dapat aliran dosanya terus. Yang ketujuh adalah orang yang meninggalkan anak solih, yang mana anak itu masih mau mendoakan kedua orang tuanya, memohonkan ampun untuk dua orang tua yang meninggal, berikan pahala sodakoh untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu juga termasuk apa tadi, 7 amal perbuatan yang mengalirkan pahala terus. Orang tuanya sudah meninggal, anaknya rajin sodakoh, kadang-kadang dikemas dalam bentuk haul. Setiap tahun, setahun sekali mengadakan haul, mengundang banyak orang, ayo bareng-bareng ndongake bapakku yo, ndongake ben di ngapura Gusti Allah, ayo bareng-bareng wacake Quran yo, Qurannya pahalanya nanti dikasihkan pada orang tua saya. Ini nikmati hidangan ini, niatnya ini sedekah, pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal itu. Itu kemasannya dalam bentuk haul. Itu kadang-kadang untuk pahalanya diberikan pada yang sudah di alam barzah sana. Berdasarkan hadis yang ternama yang sering panjenengan hafal, idza matat nu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bi au walatin sholihin yad'ulah, ada anak soleh yang mendoakannya, didoakan terus, dimohonkan ampun terus. Jadi itu menjadikan hal yang mengalirkan pahala meskipun sudah ada jalan barzah. Pesan terakhir, wahai anak-anakku, tetaplah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, meskipun orang tuamu itu orang yang durhaka pada Allah. Tetaplah berbakti pada orang tuamu, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim kan bapaknya tidak masuk Islam, tapi Nabi Ibrahim kan tetap mendoakan meskipun Allah sudah menyampaikan tidak dikabulkan karena nggak nyambung, sudah beda keyakinan. Tapi Nabi Ibrahim menunjukkan bakti pada orang tua, mendoakan, memohonkan ampun untuk bapaknya. Gitu. Demikian untuk bab ini, saya cukupkan dan bermanfaat bagi semuanya. Mungkin banyak kurang bahasa, saya mohon maaf. Jika ada mau didiskusikan nanti ketika off saja. Kita tutup dengan asli bareng-bareng dan kabar majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.